Kita akan pantau pagi ini terkait dengan informasi terkini dari longsor di Sumedang, Jawa Barat. Sudah berapa korban longsor yang ditemukan di Sumedang, Jawa Barat? Kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di sana. Selamat pagi, Vida. Jadi total hingga pagi ini sudah berapa orang yang ditemukan pasca longsor Cihanjuang, Sumedang, Jawa Barat? Ya, selamat pagi Valen, Glenis dan juga saudara. Hari ini atau sejak proses evakuasi pada hari keempat kemarin, ini sudah ditemukan sebanyak 16 korban meninggal dunia dalam kejadian longsor Cihanjuang ini. Dan itu artinya di hari kelima ini, tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan juga relawan dari berbagai unsur masyarakat ini masih harus mencari sebanyak 24 korban hilang lagi pada hari ini. Karena memang kemarin tim SAR gabungan ini menambah atau mendapatkan laporan tambahan satu orang hilang begitu, yang memang itu akan menjadi pekerjaan untuk mencarinya pada hari ini. Dan kemarin Glenis, Valen dan juga saudara, ini tim SAR gabungan ini melakukan pencarian hingga pukul 2. Pencarian ini harus dihentikan pada pukul 2 karena memang pada saat pukul 2 kemarin ini terjadi hujan yang cukup deras yang mengguyur lokasi evakuasi, sehingga memang kemarin di hari keempat ini tim SAR hanya berhasil menemukan satu korban meninggal dunia, dan korban tersebut ini langsung dievakuasi begitu ke Puskesmas Sawah Dadap untuk diidentifikasi tentunya oleh Dinas Kesehatan setempat dan juga DVI dari Polda Jabar. Dan kemarin identitas korban ini sudah berhasil ditemukan. Dan selain itu, Glenis, Valen dan juga saudara, memang kita tentunya berharap bahwa hari ini cuacanya mendukung, cerah dan tidak turun hujan, karena kemarin ini proses evakuasi harus dihentikan karena hujan deras, karena memang cuaca ini menjadi kunci dan juga menjadi alasan utama dari berhasilnya proses evakuasi, karena memang di wilayah longsor ini PVMBG menyebut masih ada kemungkinan longsor susulan, sehingga memang tim SAR ini akan sangat berhati-hati begitu agar tidak adanya korban susulan begitu. Pengingat saat ini kondisinya kawasan Sumedang ini memang terus diguyur hujan. Valen. Hingga pagi ini, Vida, masih ada 24 orang lagi yang masih dicari dan juga masih ada kemungkinan adanya longsor susulan. Lantas, apakah warga di sekitaran di Desa Cihanjuang ini sudah mulai mengungsi ke tempat pengungsian dan bagaimana kondisi mereka di pagi hari ini? Ya, Glenis dan juga saudara, betul sekali, memang berdasarkan keterangan dari Humas Pemkab Sumedang, ini berdasarkan hasil asesmen ini terdapat lebih dari 800 jiwa yang harus mengungsi akibat longsor di Cihanjuang ini. Ada dua zona. Yang pertama ini zona 1 yang berada di bagian bawah, ini ada sebanyak 125 kepala keluarga atau sekitar 500-an jiwa yang mengungsi. Dan di zona 2 ini berada di bagian atas atau di komplek SBG. Dan ada 92 kepala keluarga atau 392 jiwa yang terdampak. Untuk zona 1, ini pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyiapkan lokasi pengungsian di SD Ciparehan. Sementara untuk zona 2 ini didirikan pengungsian berupa tenda begitu. Namun memang berdasarkan keterangan, 2 titik ini memang masih sepi dari pengungsi. Karena memang untuk zona 1, wilayah yang paling terdampak, ini mereka lebih memilih untuk mengungsi ke kerabat dan juga keluarga mereka. Sementara untuk zona 2 ini memang tidak begitu terdampak, namun memang pihak pemerintah kabupaten ini sudah mengedukasi warga, dan warga juga menyebut telah bersedia untuk nantinya jika diharuskan mengungsi karena memang mungkin dihadapi dalam kondisi bahaya, ini mereka akan mengungsi begitu. Glenis, nanti proses evakuasi ini biasanya akan dimulai pada pukul 7:30. Saat ini kami melaporkan dari jarak 500 meter dari titik longsor, dan kami akan menunjukkan di belakang saya ini merupakan jalur menuju kompleks Pondok Daud yang merupakan titik longsor, dan saat ini masih ditutup begitu, dihalangi oleh kursi begitu, dan nanti rencananya pada pukul 7:30 ini akan diawali dengan apel dari petugas gabungan, dan ini akan mulai
lakukan begitu proses evakuasi. Dan kalau kita melihat dari proses evakuasi kemarin, biasanya ada lebih dari 600 tim gabungan yang dikerahkan dalam satu hari, dan itu nanti akan dibagi 2 hingga 3 shift. 2 shift ini, shift pertama itu nanti pada pukul 7 hingga pukul 12 dan nanti dilanjutkan pada pukul 12 hingga pukul 4 sore jika berdasarkan SOP. Namun memang sejak kemarin Kepala SAR Jawa Barat ini menyebut bahwa jika memang nantinya proses evakuasi ini memungkinkan untuk dilanjutkan terus dan cuaca mendukung begitu, ini nanti proses evakuasi ini tidak akan berakhir hingga jam 4 sore, melainkan ini jika memungkinkan 24 jam ini akan terus dilakukan, mengingat masih cukup banyak korban, yakni sebanyak 24 yang harus ditemukan begitu oleh tim SAR gabungan. Dan kalau kita melihat bagaimana skema kerjanya, ini di lokasi longsor ini dibagi menjadi 3 sektor begitu yang menjadi titik fokus dari tim SAR gabungan. Ada sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Sektor pertama ini merupakan longsoran di titik rumah warga yang saat itu memang saat kejadian ini warga setempat sedang mempersiapkan untuk melakukan pesta pernikahan, sehingga pada saat itulah kemudian diduga rumah atau titik sektor 1 ini kemudian menyimpan banyak korban. Dan sektor kedua ini ada di Masjid Ar-Nur yang mana terjadi longsor begitu, dan sektor 3 ini adalah lapangan voli yang menjadi titik fokus para tim SAR gabungan juga, karena memang di lapangan voli ini banyak korbannya begitu yang diduga tertimbun pada saat longsor susulan. Ini cukup banyak karena pada saat longsor susulan ini terjadi, saat itu warga dan juga petugas ini banyak berkumpul di lokasi tersebut karena mereka waktu itu tujuannya adalah kemudian ingin membantu, warga ingin membantu tim SAR mengevakuasi, dan tim SAR juga sedang berkumpul di titik tersebut untuk melakukan evakuasi sebelum akhirnya longsor susulan ini terjadi. Kita tentunya berharap hari ini cuaca lancar, lalu juga tim SAR ini dapat bekerja dengan maksimal begitu untuk menemukan masih ada 24 orang hilang lagi, Glenis, Valen, dan juga saudara. Hingga pagi hari ini rencananya proses pencarian dan evakuasi akan dimulai pada pukul 7.30 dan dimungkinkan jika cuaca mendukung proses pencarian ini bisa dilakukan hingga 24 jam. Dan juga masih ada kurang lebih 800 jiwa yang harus mengungsi di pagi hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas langsung dari Sumedang, Jawa Barat.